Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Nurul Dina Evita. Kali ini kita akan belajar masih tentang sistem 5 kingdom dengan subtema Animalia, Kingdom Animalia. Kerajaan hewan atau kingdom Animalia dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Invertebrata atau Avertebrata dan Vertebrata. Invertebrata artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada huruf A di sini dengan in itu menandakan tidak ya. Sementara vertebra itu artinya tulang belakang. Jadi Avertebrata itu artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Avertebrata dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada hewan berpori atau disebut porifera, hewan berongga atau Coelenterata, hewan lunak atau moluska. Kemudian ada cacing berbuku-buku atau Annelida, ada cacing gilik atau Nematelminthus, dan ada cacing pipih atau Platyhelminthes. Kemudian selanjutnya ada hewan berkulit duri atau Echinodermata. Dari Echinos, ya, Echinos artinya duri ya. Kemudian ada hewan dengan kaki yang berruas-ruas, lebih dikenal dengan kelompok Arthropoda. Sementara vertebrata dibedakan menjadi Pisces, ya. Kemudian amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah porifera. Ciri dari porifera, ya, hewan mempunyai pori-pori. Tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam, ya. Ada yang merah, kuning, dan hijau. Contoh porifera. Nah, ini adalah Esponia, ya. Biasanya terdapat di perairan, di laut. Kemudian ada Potherion, ya. Kemudian ada Scypha, ya. Scypha. Nah, ini adalah contoh dari kelompok porifera. Selanjutnya Coelenterata. Coelenterata cirinya adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel biasanya terdapat sel yang beracun yang menyengat pemangsanya, ya. Kemudian tubuhnya ada yang berbentuk polip, ya. Ada yang menempel pada tempat hidupnya. Ada pula yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Contoh dari Coelenterata, nah ini bunga karang. Kemudian ubur-ubur, inilah yang melayang-layang seperti payung ya, ubur-ubur. Kemudian ada hidra. Ada anemon, biasanya tempat hewan-hewan kecil atau rumahnya hewan kecil ya, tempat berlindung. Kemudian ada obelia. Selanjutnya cacing. Cacing atau vermes di sini ya, cirinya hewan bertubuh lunak, kemudian tidak memiliki cangkang, tubuhnya simetri bilateral. Nah, cacing dikelompokkan menjadi 3 ya berdasarkan bentuk tubuh. Cacing pipih atau Platyhelminthes, cacing gilik atau Nematelminthus, dan cacing gelang. Nah, cacing pipih. Kenapa dikatakan cacing pipih? Karena bentuk tubuhnya pipih. Terus tidak memiliki rongga sehingga dikenal istilahnya acelom, ya, acelomata. Hewan acelomata. Kemudian tubuhnya tidak bersegmen, ya, tidak bersegmen atau tidak berbuku-buku. Kemudian contohnya, nah ini ada planaria, kemudian ada cacing hati, ada cacing pita. Ini biasanya yang penyebab penyakit ya. Cacing pita, cacing hati ketika masuk ke dalam tubuh. Kemudian cacing gilik, cirinya tubuhnya bulat panjang terus tidak bersegmen. Nah, contohnya adalah cacing perut. Ini ada cacing kremi. Kemudian ada cacing tambang. Ya, ini biasanya masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan seseorang cacingan. Ya, itu masuk melalui permukaan kulit.
Cacing gelang, tubuhnya bulat panjang dan memiliki ruas-ruas seperti cincin. Ini semuanya tahu ya, sering jadi mainan cacing tanah. Dan ada lintah. Selanjutnya, kita ke kelompok moluska atau hewan lunak. Nah, tubuhnya lunak terus memiliki lendir yang banyak, terbungkus oleh mantel yang tebal. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya ada di darat dan ada yang di air. Contohnya ini kerang, ya, kerang-kerangan termasuk kelompok moluska. Kemudian ada siput, kemudian ada cumi-cumi. Nah, ini dia gurita. Nah, ini dia termasuk ke dalam kelompok moluska. Untuk arthropoda atau hewan berbuku-buku, cirinya ya jelas dia berbuku-buku, tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut, terbungkus oleh zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, terus memiliki mata faset, yaitu mata majemuk yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam. Nah, arthropoda dibedakan menjadi 4 kelas ya. Ada insekta, krustase, arachnoide, dan myriapoda atau kelompok serangga, kelas udang-udangan, kelas laba-laba, dan kelas lipan. Nah, diperhatikan contohnya. Untuk serangga atau insekta ada lebah, ada belalang, ada kumbang. Ya. Udang-udangan ya, ada kepiting dan udang, lobster masuk di sini. Kemudian laba-laba ya. Nah, ini dia. Ada laba-laba, kelajengking, kutu, dan caplak itu masuk di sini. Contohnya, di mana hewan ini memiliki kaki 4 pasang. Selanjutnya myriapoda atau lipan, kaki 1000 ya, berkaki 1000. Kelabang dan kaki 1000 masuk kelompok myriapoda. Yang terakhir untuk avertebrata itu adalah echinodermata. Hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri. Ada lempengan berupa kapur atau zat kitin yang keras. Terus tubuhnya simetri radial. Terus terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Diperhatikan kelompok atau kelas echinodermata itu ada asteroidea, kemudian echinoidea, opiroidea, crinoidea, dan holoturodea. Ya. Nah, diperhatikan contoh masing-masing kelas echinodermata. Nah, bintang laut. Ya. Bulu babi untuk echinodea. Kemudian, ini bintang ular. Ada lili laut. Ya. Kenapa bentuknya seperti bunga lili? Ya. Dan ada teripang. Nah, ciri dari masing-masing ini, echinodea, ini tubuhnya berbentuk bulat. Ya, berbentuk seperti bola. Asteroidea bentuknya seperti bintang. Kemudian, opi, itu bentuknya pipi, bersegi 5. Kemudian ini, lili laut, bentuknya seperti bunga lili. Dari krinon, ya, krinon artinya lili, dan edas itu bentuk. Sementara holo ini tubuhnya simetri bilateral memanjang. Ini tidak memiliki duri ya. Dia tidak memiliki duri. Selanjutnya vertebrata. Kelompok vertebrata itu dibedakan menjadi 5, pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces untuk ikan-ikanan, kemudian amfibia di sini ada katak ya. Dan ada kodok. Kemudian reptil ada buaya, kemudian ada ular, ya. Itu masuk kelompok reptil. Kemudian aves, burung, semua jenis burung. Kemudian mamalia, semua jenis hewan yang memiliki atau mamalia, ya, yang memiliki kelenjar mamae. Perhatikan cirinya, hewan poikiloterum, artinya hewan ini, Pisces ini adalah hewan yang berdarah dingin, di mana suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kemudian
bernafas dengan insang, sistem peredaran darahnya tertutup. Artinya, darah beredar melalui pembuluh darah. Jantungnya terdiri dari 2 ruang. Terus alat geraknya berupa sirip dan mengalami fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal artinya fertilisasi atau pembuahan yang terjadi di luar tubuh organisme, ya. Jadi di luar tubuh terjadi pembuahan terjadi di luar tubuh. Untuk amfibi sama Poikilotherium, ya. Kemudian tubuhnya selalu lembab dan berlendir. Alat pernapasannya pada saat masih berudu berupa insang. Kemudian pada saat sudah dewasa itu sudah kulit dan paru-paru. Sistem peredaran darahnya sama tertutup. Jantungnya sudah terdiri dari 3 ruang. Fertilisasinya sama, fertilisasi eksternal, artinya pembuahan berlangsung di luar tubuh. Kita ke reptil, ya. Reptil sama Poikilotherium, ya. Pernapas dengan paru-paru, sistem peredaran darahnya sudah 4 ruang dengan sekat belum sempurna, ya. Fertilisasi internal, artinya pembuahan terjadi di dalam tubuh. Pembuahan itu maksudnya bertemunya antara sel sperma dengan sel telur itu terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian kita ke Aphos. Aphos itu termasuk hewan Homoitherum, artinya hewan yang berdarah panas. Hewan berdarah panas atau suhu tubuhnya itu biasanya konstan, ya. Jadi selalu dapat menjaga suhu tubuh. Terus ditutupi oleh bulu. Alat pernafasannya kalau burung itu biasanya ada tambahan pundi-pundi udara. Ini dimanfaatkan pada saat terbang. Kemudian sistem peredaran darahnya ada 4 ruang. Fertilisasinya internal, ya. Kemudian mamalia, hewan Homoitherum. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Jadi pada mamalia itu bukan bulu, ya. Jadi bukan bulu. Biasanya kalau bilang bulu hidung, sebenarnya bukan bulu hidung itu, tapi rambut, ya. Rambut. Jadi mamalia itu tidak berbulu, tapi dia berambut. Yang berbulu itu adalah Aphos. Alat pernafasannya paru-paru. Sistem peredaran darahnya itu tertutup. Jantung 4 ruang dengan sekat sempurna. Fertilisasi internal, ya. Untuk tugasnya pada kali ini itu yang pertama mengamati jenis hewan yang ada di sini, ya. Ada ikan, kemudian ada apa lagi di sini? Ada katak, kemudian ada ayam, kura-kura, ular, kelelawar, dan kambing. Ya, dari semua jenis hewan ini lengkapilah diagram berikut, ya. Jadi nama hewannya ditulis di sini, kemudian dilihat yang mana menyusui, yang menyusui dari semua hewan yang ditulis di sini, yang menyusui ditulis di sini. Kemudian tidak menyusui di sini. Terus seperti ini, ya, sama dengan pembelajaran sebelumnya tentang pengelompokan hewan. Kemudian jawablah pertanyaan ini. Dari semua hewan yang diamati, yang ini, apakah ada hewan yang memiliki ciri yang sama? Kalau ada, jawab ada. Kemudian hewan apa saja itu yang dimaksud. Terus apa persamaannya dijelaskan. Terus ada berapa kelompok hewan vertebrata yang kamu dapatkan? Dari ciri vertebrata, kamu carilah di sini yang mana yang masuk kelompok vertebrata. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.